Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, mungkin pertanyaannya tidak terlalu ini ya. Saya hanya curhat saja. Ini bagian dari saya ini adalah produk dari orang tua poligami, YFAG. Jadi orang tua abah saya menikah lagi setelah ada beberapa kondisi dan saya waktu itu masih kecil. Yang marah itu kakak-kakak saya dan saya kan nggak ngerti waktu itu. Jadi mengertinya ya setelah uh, dewasa dan saya tidak merasa apa ya kayak merasa oh mungkin begini ya karena orang tua yang apa tidak bisa uh, ibu saya yang mungkin tidak bisa ini kepada ayah karena putranya banyak ya kami 10 bersaudara tapi kemudian ini menjadi uh, akhirnya saya menjadi kehilangan figur ayah memang. Jadi, kehilangan figur ayah itu yang kemudian saya menjadi tidak terlalu inilah sama kalau misalnya sama poligami saya harus bukan menolak bukan ini enggak tapi ini loh pengalaman seperti ini saya jadikan sebagai pengalaman yang mungkin anak saya tidak boleh mengalami hal seperti ini merasakan kehilangan figur ayah dan sebagainya gitu. Tapi dalam perkembangannya saya kemudian pernah menjadi agen kampanye poligami lah ini. Waktu itu diminta oleh salah satu pengusaha dengan dijelaskan secara detail bahwa jumlah perempuan itu banyak. Jadi kita kalau menolak poligami itu kasihan misalnya. Kasihan nanti kalau perempuan ini menjadi janda, kalau jadi tolong dan sebagainya. Nah, ini yang saya jadikan sebagai, oh iya, berarti perempuan perlu ditolong. Nah, menolongnya dengan cara dinikahi atau menikahinya. Dan itu kemudian karena perempuannya menerima. Nah, ini yang saya jadikan menerima ini. Jadi poligami itu tidak menjadi masalah menurut saya kalau perempuannya menerima. Nah, kalau yang bermasalah itu kan menolak. Akhirnya saya jadi tahu tadi ada hadis yang ternyata menolak dari poligami itu justru yang ada nilai spirit Islamnya. Jadi kalau merasa kita tidak terdolimi ya sudah bisa saja. Khawatirnya kalau kita misalnya minta pisah, perempuan minta pisah dari poligami, khawatirnya takut tidak mendapatkan bau surga dengan hadis. Kalau perempuan meminta cerai dari suami, padahal suaminya sudah memenuhi kebutuhan dan sebagainya, itu dia akan jauh dari bau surga. Nah itu yang ditakutkan oleh perempuan ketika sudah poligami, kemudian tidak mau berpisah dengan suami yang mempoligami dia. Itu aja. Terima kasih, mohon tanggapannya ya Pak. Oke. Saya senang sekali kalau yang bertanya Mbak Rosania karena akan diteruskan di siaran radionya soalnya. Jadi gini Mbak Rosania ya, jadi prinsipnya adalah bagaimana kita menarasikan pada konteks ini ya. Jadi narasi itulah yang kemudian saya tidak rela kalau narasi itu seakan-akan itu satu-satunya. Gitu loh. Tadi yang dibilang misalnya menolong itu dengan cara poligami, itu kan narasi seperti satu-satunya. Kalau perempuannya menerima, ya sudah gitu. Itu kan narasi satu-satunya. Padahal kan ada perempuan yang menolak misalnya. Jadi kalau ada perempuan yang betul-betul menerima, ya bagi saya, ya itu urusan dia, silahkan gitu. Asal dia sadar dengan segala risiko yang akan dilalui. Tapi juga jangan menganggap dia yang paling Islami, itulah maksud saya. Dia yang paling punya surga, kesempatan surga, seakan surganya ada pintu poligami. Lalu menolak poligami, tidak, itu yang problemnya yang dia merasa dia paling surgawi, lalu yang menolak itu neraka. Itu yang masalah bagi saya. Yang masalah ketika memandang dialah perempuan surgawi itu. Atau laki-lakinya menganggap kalau dia dengan kondisinya, karena saya tahu tidak mudah dalam hidup ini, banyak sekali problem-problem dalam kehidupan yang bisa jadi untuk perempuan tertentu pilihannya adalah poligami misalnya. Tetapi konteks narasinya yang saya bilang, narasinya adalah ya dengan menerima inilah saya dapat surga gitu loh. Orang lain tidak dapat. Nah, ini yang problem itu. Lalu dia jadi jurkam tadi atau marah-marah atau dan lain sebagainya. Seperti jurkam tadi bahwa kita menolong perempuan dengan cara poligami, jumlah perempuan lebih banyak. Pernah ngecek belum gitu loh, jumlah perempuan lebih banyak tuh, di mana ngeceknya, datanya di mana? Itu data sensus berkali-kali rata kok, sekarang lebih banyak laki-laki. Gimana ngomongnya itu? Sekarang sensus real BPS itu 49% perempuan, 51% laki-laki. Gimana tuh coba? Itu 1% kalau dari 270 juta berapa jumlahnya itu?
berapa tuh kira 270 juta 1%-nya? 27 jutaan kan? Jadi ada 27 juta laki-laki tidak punya kesempatan untuk menikahi perempuan. Karena perempuannya lebih sedikit. Apa pilihannya? Apakah poliandri? Nggak ada yang berani ngomong begitu kan? Nggak mungkin. Nah, pada saat data yang seperti itu masih banyak sampai sekarang nih, laki-laki yang bilang perempuan lebih banyak, perempuan lebih banyak. Itu gimana ngomong begitu itu? Nah, itu kan yang menurut saya datanya ada saja masih menipu orang itu untuk poligami. Apalagi datanya tidak ada gitu. Apalagi nanti fakta. Nah, menurut saya kalaupun faktanya ada, ya menurut saya tetap aja yang prinsip itu adalah akhlakul karimah, yang prinsip itu. Gitu loh. Tapi bahwa kalau itu menyelesaikan ya boleh silahkan. Tapi yang prinsip tetap adalah akhlakul karimah. Apakah menolong perempuan hanya dengan menikahinya? Apakah ada cara lain bisa menolong perempuan tanpa harus menikahi, tapi justru mencarikan suami yang terbaik bagi dia? Atau ngasih modal kan bisa. Kenapa harus dengan cara menikah? Artinya menikahinya berarti bukan menolong itu. Dia pengen seks. Sudah satu. Atau dia pengen dapat tadi pekerja yang gratis. Kalau jadi istri kan nggak perlu dibayar. Kalau jadi manajer restoran harus digaji besar. Kalau jadi istri, kan kamu istri saya, kenapa harus digaji? Tapi kan ngomongnya menolong. Ini yang saya bilang narasi yang sesungguhnya mencari dapat dua hal kan, pekerjaan sama dapat seks. Gratis gitu loh. 24 jam, mempekerjakan 24 jam. Tapi ngomongnya menolong. Bahwa dia tadinya tidak punya suami, lalu punya suami, tidak punya mobil. Iya betul, itu betul. Tapi narasi bahwa satu-satunya cara menolong itu dengan menikahi menurut saya juga tidak tepat gitu loh. Tidak tepat. Ini kan narasi. Ya lalu ke bawah semua, perempuan terbawa, banyak perempuan terbawa ya. Nah, karena itu ada narasi lainnya. Mari kita lihat juga kenapa? Menolong tidak harus dengan poligami, menolong tidak harus dengan menikahi, menolong justru akan lebih mulia kalau mencarikan suami yang lebih tepat gitu loh. Yang dicintainya, yang tidak didoktrin poligami, tapi didoktrin bahagia, didoktrin sakinah, didoktrin Anda punya hak gitu. Itu kan justru lebih membahagiakan lagi, lebih menolong lagi. Jadi soal narasi inilah yang menurut saya lebih prinsip pada konteks pembicaraannya, bahwa dalam kehidupan ada perempuan, ada laki-laki, ya kehidupannya kompleks Pak Rosania. Sangat kompleks. Jadi tidak hanya soal poligami, bahkan ya banyak perempuan menerima, bersedia, atau tidak ada pilihan lain untuk menjadi PSK gitu loh. Itu kan nyata juga. Jadi untuk mungkin bekerja di luar negeri yang sulit, yang macam-macam gitu loh, dan padahal dia pengennya bekerja yang lain, pengennya sekolah, pengennya misalnya menikah di sini, tapi pada akhirnya menikah sama orang luar negeri atau macam-macam. Pilihan-pilihan hidup ini tidak mudah pada prakteknya, tidak mudah. Jadi saya tidak bicara soal pilihan-pilihan faktual di masyarakat, di mana seseorang itu tentu saja tidak mudah membuat pilihan dalam hidup ini, dan masing-masing punya punya pilihannya. Yang masalah bagi saya adalah soal narasinya tadi, soal narasi menggunakan Quran, menggunakan hadis untuk mempromosikan seakan-akan satu-satunya itulah yang nah harusnya promosi yang lebih nilai, lebih kepada akhlak, lebih kepada rahmatan lil alamin gitu. Agar supaya semua dapat mempraktekkan itu gitu. Jadi terutama ya orang akan sadar ketika poligami misalnya nih, minimal kan dia tidak melakukan kekerasan. Ketika poligami betul-betul mau berbuat adil. Jadi bukan disuruh bersyukur, bersabar terus gitu loh. Tapi dituntut suaminya untuk adil, untuk menjadi figur ayah yang baik gitu loh. Ya mungkin tidak 100%, tapi kan jangan melupakan gitu, jangan sampai hilang betul anak itu figur ayahnya. Orang ditarik untuk sadar bahwa poligami itu rentan loh. Karena rentan maka siap-siap. Kamu harus siap-siap gitu. Wahai istri, wahai suami, siap-siap, jangan ayo dapat surga nanti, kamu akan dapat, kamu. Bukan begitu, tapi kasih mereka kewaspadaan bahwa ini akan terjadi A, B, C, D, F. Oke lah Anda akan dapat suami, oke lah akan dapat mobil, oke lah Anda akan dapat, oke betul itu nggak salah, betul. Tapi juga sadari bahwa itu akan membuat si laki-lakinya tidak menjadi figur ayah yang utuh, misalnya gitu loh. Karena itu akan terjadi mungkin pertengkaran, mungkin konflik. Nah karena itu
Ya bagaimana agar itu terkurangi menjadi lebih, jadi jangan relakan terus gitu loh. Sabari terus, tapi laki-laki enggak. Laki harusnya sabar dalam arti bagaimana dia menjadi figur ayah bagi semua, gitu. Figur suami bagi semua itu gimana? Jangan cuma istri yang dikhutbahi gitu. Nah, syukur-syukur tentu saja bisa monogami itu yang lebih islami, lebih syar'i, lebih moral, lebih akhlaki, lebih, karena itu yang memudahkan kita untuk dzalika adna alla ta'ala. Jadi soal narasi ini penting karena akan membentuk kesadaran, Mbak Rosania. Tadi makanya kenapa sampean ikut pada jurkam, karena kan dinarasikan. Dalam tanda kutip kan di doktrin ini menolong loh gitu. Nah karena itu, oh iya kenapa saya tidak menolong? Pertanyaannya, betul nggak itu menolong atau menjebak gitu loh? Menjebak dengan bahasa pertolongan itu misalnya ya, tapi terserah aja kalau betul ya nanti misalnya nolong ya, tapi maksud saya jangan sampai itu menjadi satu-satunya narasi, padahal kita bisa punya narasi lain yang lebih akhlaki, yang lebih islami gitu loh, yang lebih mencerminkan akhlakul karimah dan juga rahmatan lil alamin.